Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan channel YouTube Fahrun Gani bersama Bapak Abdul Ghani An-Nasalbi SPDMM, Guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fakhraini Harahap SPD, Guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal TIU CPNS tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebelum kita membahas soal-soal, terlebih dahulu kita akan membahas perbandingan. Perbandingan terbagi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan kedua juga bertambah banyak. Sebaliknya, jika keadaan pertama berkurang, maka keadaan kedua juga berkurang. Misalnya, kita akan membeli sebuah buku. Di sini keadaan pertama, kita misalkan banyak buku. Ini ya. Keadaan kedua, harga buku. Misalnya harga sebuah buku Rp3.000. Kita ingin membeli 10 buku, tentunya harganya juga bertambah. Harga satu buku 3.000, harga 10 buku 30.000. Nah, banyaknya buku bertambah, harganya juga bertambah. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Sehingga berlaku A banding B sama dengan C banding D. Ini dia. Kita kalikan silang. A kali D sama dengan B kali C. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu perbandingan jika keadaan pertama bertambah banyak, maka keadaan kedua berkurang. Sebaliknya, jika keadaan pertama berkurang, maka keadaan kedua bertambah. Misalnya, kita akan memperbaiki sebuah rumah. Di sini keadaan pertama, kita misalkan banyak pekerja, keadaan kedua waktu yang diperlukan. Nah, hubungan pekerja dengan waktu, ya. Jika 4 orang pekerja dapat menyelesaikan selama 10 hari, jika kita tambah pekerja misalnya 8 orang, tentunya akan selesai lebih cepat. Nah, pekerja ditambah, harinya akan berkurang. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Sehingga berlaku C banding D atau C per D sama dengan F per E. Ini ya. Kita kalikan silang. C kali E sama dengan D kali F. Baiklah, kita akan membahas soal-soal. Soal pertama, 12 pekerja mampu menyelesaikan 60 potong baju. Berapa pekerja harus ditambah untuk menyelesaikan 90 potong baju? Kita misalkan 12 pekerja dengan A, 60 potong baju dengan C, 90 potong baju D. Yang ditanya berapa pekerja yang harus ditambah. Tentunya semakin banyak pekerja, potongan baju juga semakin banyak. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Maka berlakulah A per B sama dengan C per D. Jadi 12 per B sama dengan 60 per 90. Dikalikan silang, ya. B kali 60 sama dengan 12 kali 90. Maka B sama dengan 12 dikali 90
dibagi 60. Nah, di sini ya 12 dibagi 12 1, 60 dibagi 12 5, 90 bagi 5 18 orang. Maka yang harus ditambah adalah 18 dikurang 12 sama dengan 6 orang. Nomor 2, sebuah gedung dapat diselesaikan pembangunannya selama 25 hari dengan 140 pekerja. Jika ingin selesai dalam waktu 20 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Misalnya 140 pekerja sama dengan A, 25 hari sama dengan C, 20 hari sama dengan D. Berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, tentunya sudah kita jelaskan tadi, antara pekerja dan waktu itu perbandingan berbalik nilai. Maka berlakulah A per B sama dengan D per C. Jadi 140 bagi B sama dengan 20 bagi 25. Perkalian silang, maka B sama dengan 140 dikali 25. Ini ya, 140 dikali 25 dibagi 20. Ini 140 dibagi 20, 7, 20 bagi 20, 1. Sehingga B sama dengan 175 orang. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam membaca soal. Tadi soal pertama pekerja yang harus ditambah, sedang ini pekerja yang dibutuhkan, ya. Jadi yang nomor 1 inilah dapatnya 175 orang, tidak perlu pengurangan. Kalau yang nomor 1 tadi pekerjaan yang harus ditambah, jadi kita kurangkan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Soal nomor 3. Proyek perbaikan jalan selesai 45 hari dengan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah 10 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan 5 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar dapat selesai tepat waktu, berapa orang pekerja tambahan yang diperlukan? Nah, kita jawab. Nah, untuk mempermudah kita buat tabelnya. Ya. Proyek perbaikan jalan dalam 45 hari dibutuhkan pekerja 24. Ya, ini. Nah, tapi setelah 10 hari pelaksanaan, nah 10 hari pelaksanaan berarti 45 dikurang 10 sama dengan 35. Pada waktu itu pekerja masih 24 orang. Ini ya, masih 24 orang. Nah, setelah 10 hari, 5 hari berhenti. Jadi 35 dikurang 5 sama dengan 30. Ini 30. Nah, berapa pekerja yang harus ditambah supaya selesai pada waktunya? Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ini 2 persamaan ini. Ya. Pekerja yang dibutuhkan, ya. Nah, antara pekerja dengan hari sudah kita ketahui bahwa perbandingan berbalik nilai. Maka 24 per X sama dengan 30 per 35. Nah, jadi perkalian silang X sama dengan 24 dikali 35 dibagi 30. Ini sama-sama dibagi 5. 30 dibagi 5 6. 35 dibagi 5 7. 24 dibagi 6 4. Maka X sama dengan 28 orang pekerja. Jadi tambahan pekerja adalah 28 dikurang 24 sama dengan 4 orang.
sekarang kita lanjutkan soal nomor 4. Jika 16 pekerja membuat 4 rumah dalam waktu 21 hari, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan jika membangun 8 rumah dalam waktu 24 hari? Di sini kita melihat ada 3 unsur: pekerja, rumah, dan hari. Nah, sekarang perhatikan. Dalam membuat 4 rumah dibutuhkan 16 pekerja dalam 21 hari. Jika ingin membangun 8 rumah, berapa pekerja yang dibutuhkan jika harus selesai 24 hari? Nah, ini harus kita perhatikan satu persatu hubungan antara pekerja dan hari dan pekerja dan rumah. Nah, sekarang kita perhatikan hubungan hari dan pekerja. Jika hari bertambah, tentunya pekerja berkurang. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka rumusnya adalah 16 per X sama dengan 24 per 21. X sama dengan 16 dikali 21 per 24. Ini persamaan pertama. Lalu kita perhatikan hubungan antara pekerja dan rumah. Jika rumah bertambah, tentunya pekerja juga harus bertambah. Dalam hal ini, maka disebut perbandingan senilai. Maka 16 per X per 4 per 8. X sama dengan 16 dikali 8 dibagi 4. Lalu, kita gabungkan dua persamaan. Ya, 16 dikali 21 per 24, ini persamaan pertama, dikali 8 per 4, ini persamaan kedua. Ya, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. 8 bagi 8 1. 24 dibagi 8 3. 21 dibagi 3 7. Maka X sama dengan 28. Maka tambahan pekerja adalah 28 dikurang 16 sama dengan 12 orang. Soal terakhir. Untuk membuat kerajinan tangan dalam waktu 8 hari mampu membuat 120 kerajinan tangan dengan 20 pekerja. Berapa banyak kerajinan tangan yang diproduksi dengan 24 pekerja selama 10 hari? Nah, ini juga ada 3 unsur, ya. Pekerja, hari, dan kerajinan tangan. Ya, perhatikan tabel berikut. Untuk membuat 120 kerajinan tangan dibutuhkan 20 pekerja dalam 8 hari. Jika pekerja ditambah menjadi 24 pekerja selama 10 hari, berapa buah kerajinan tangan dapat dihasilkan? Nah, ini kita bandingkan kerajinan tangan dengan hari dan pekerja. Kita perhatikan. Jika pekerja bertambah, maka kerajinan tangan juga bertambah, ya. Jadi, ini adalah perbandingan senilai. 20 per 24 sama dengan 120 per X. Jadi, X sama dengan 120 dikali 24 dibagi 20. Ya, 120 dikali 24 dibagi 20. Ini persamaan pertama. Nah, yang kedua, kita membandingkan
kerajinan tangan dengan hari. Jika hari bertambah, kerajinan tangan juga akan bertambah. Ini juga perbandingan senilai. Ya, ini 8/10 sama dengan 120 per X. Jadi X sama dengan 120 dikali 10 dibagi 8. Kita gabungkan kedua persamaan. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Kita kalikan 10/8. Ya, 120 dibagi 20 sama dengan 6. 24 dibagi 8. 3. Jadi 6 kali 3 dikali 10 sama dengan 180 buah kerajinan tangan yang dapat dihasilkan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan adik-adik? Semoga bermanfaat ya. Selamat melaksanakan ujian CPNS. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.